Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi dengan Anda. Dan selamat datang kembali di channel Jumpa Hamzah. Mudah-mudahan bisa memberikan edukasi dan informasi yang menarik serta bermanfaat kepada Anda semua. Salah satu rahasia terbesar dalam alam semesta atau yang ada di alam semesta adalah waktu. Ya, karena waktu ini merupakan sebuah konsep di mana konon waktu itu hanya berjalan satu arah saja. Jadi tidak seperti ruang. Kalau ruang itu tentunya memiliki dimensi-dimensi dan tentunya ada yang mengatakan bahwa kehidupan di alam semesta ini sebetulnya adalah berbentuk dimensional, di mana satu dimensi dengan dimensi yang lain sebetulnya saling berdekatan, tetapi batasnya kita mungkin tidak tahu karena memang konsepnya berbeda, hukum fisikanya juga berbeda. Nah, bagaimana dengan waktu? Karena waktu ini merupakan salah satu konsep yang tentunya tidak habis untuk terus dibahas dan dikaji oleh para ilmuwan, oleh para fisikawan dari dulu hingga sekarang. Karena memang jika waktu itu berjalan satu garis lurus saja atau waktu itu hanya linear saja, maka sebetulnya waktu itu apakah ada ujungnya? Karena menurut para ilmuwan alam semesta ini juga ada ujungnya, tetapi entah di mana. Nah, kalau memang seperti itu, apakah memang waktu itu ada ujungnya? Karena kan ada permulaan. Ya, dulu ketika Big Bang terjadi, maka berarti kalau ada permulaan pasti ada endingnya. Nah, di mana endingnya itu? Ini masih menjadi misteri hingga sekarang. Lantas, apa memang waktu ini bisa berpotensi untuk memiliki dimensi yang lain, atau mungkin waktu itu apakah hanya absolut mutlak satu garis lurus saja atau bagaimana? Kita coba kaji sama-sama dan mudah-mudahan tidak bingung ya. Putar dulu intronya. Salah satu unsur terpenting dari alam semesta adalah waktu, di mana unsur-unsur alam semesta itu antara lain adalah energi, materi, ruang, waktu, dan informasi. Tentu kelima aspek atau elemen alam semesta ini saling berkaitan dan memiliki kajian-kajian khusus untuk mengkajinya. Salah satunya adalah teori tentang waktu. Waktu itu secara ringkas merupakan sebuah kejadian atau peristiwa atau bahkan fenomena-fenomena yang tentunya sedang dikerjakan, sudah dikerjakan atau mungkin belum dikerjakan. Tentu kalau kita mengacu kepada tenses bahasa Inggris, ada 16 tenses dalam bahasa Inggris. Ada 16 penggunaan waktu. Ini menandakan bahwa waktu itu memang kejadian-kejadian yang tentunya bisa membedakan mana yang sekarang, mana yang dulu, dan mana yang akan datang. Tentu kalau kita mengacu kepada waktu yang sudah disepakati hingga abad modern ini, maka akan timbul pertanyaan, apakah waktu itu hanya berjalan lurus saja? Katakanlah dari jam 00, kemudian jam 1, jam 2, jam 3, dan sampai seterusnya. Akhir dari sebuah pergantian hari merupakan awal dari pergantian hari lagi. Akhir dari sebuah pergantian minggu merupakan awal dari pergantian minggu. Akhir dari sebuah pergantian bulan merupakan awal dari pergantian bulan, dan begitu seterusnya. Maka spekulasinya adalah apakah memang mungkin waktu itu hanya berjalan satu garis lurus saja, atau mungkin waktu itu bercabang. Kalau memang waktu itu berjalan lurus, maka berarti bisa jadi besar kemungkinan waktu ini bisa ada endingnya. Endingnya ada di mana? Nah, jadi menurut teori yang terkenal tentang terciptanya alam semesta, yaitu Big Bang, yang dibahas atau dikemukakan oleh George Lemaitre, bahwa dulunya alam semesta ini nggak ada, yang disebut dengan singularitas atau kehampaan. Kemudian ada sebuah energi, ada sebuah ledakan besar, dentuman besar, dan menghasilkan jagat raya ini, termasuk membentuk waktu alias elemen-elemen yang menyusun alam semesta ini. Kalau dimensi itu sudah jelas oleh para ilmuwan, dijelaskan bahwa dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dan seterusnya itu memiliki konsep hukum fisika yang berbeda, hukum termodinamika yang berbeda.
Nah, sehingga waktu ini, apa mungkin waktu itu hanya berjalan satu arah saja? Apakah waktu tidak bisa dijelaskan secara dimensional? Kalau memang waktu bisa dijelaskan secara dimensional, lantas seperti apa? Nah, ini menarik untuk dikaji. Manusia itu manusia yang ada di bumi setelah tentunya makhluk hidup ya, itu kan mereka hidup di alam 4 dimensi. Artinya 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Ya, dimensi secara ringkas saya jelaskan bahwa dimensi 1 itu merupakan satu garis lurus ya, dari garis X ke garis Y. Maka dia hanya bisa jalan begini saja. Ya, nggak bisa naik. Kemudian 2 dimensi, lebih tinggi lagi dimensinya. Jadi dia bisa ada memiliki bergeser, kemudian bisa naik konsepnya. Kemudian ada dimensi ketiga. Jadi dia punya ketebalan. Dia memiliki konsep bergeser, memiliki konsep naik turun atau turun naik, dan memiliki konsep maju mundur. Nah, itu seperti kita manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya. Bagaimana dengan konsep 4 dimensi? Nah, konsep 4 dimensi masih belum diketahui. Tentu para ilmuwan hanya bisa menerka-nerka seperti bentuk tesseract. Kalau Anda pernah melihat tesseract di beberapa sumber di Google, tentu Anda akan bisa memproyeksikan bagaimana sulitnya hidup di alam 4 dimensi itu. Dan 1 dimensinya adalah 1 dimensi waktu. Jadi waktu itu tidak mungkin terulang kembali, dan tentunya waktu itu hanya bisa ditunggu saja. Yang kemarin sudah tidak akan bisa terulang lagi. Yang sekarang ini ya dinikmati. Yang nanti masa depan tidak tahu kita. Makanya sering ada pepatah yang mengatakan tentang waktu itu. Waktu itu adalah uang, time is money. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Al-waktu athmanu minad dahab, dan seterusnya. Maka hargailah waktu yang Anda miliki semaksimal mungkin dan tentunya seproduktivitas mungkin. Nah, jadi ada ilmuwan yang tentunya sangat pakar dan sangat terkenal dalam hal ini. Salah satunya adalah Albert Einstein, yang konon beliau ini mengajarkan kepada kita bahwa sebetulnya perjalanan waktu itu bisa dimungkinkan. Tetapi memang kondisinya saat ini masih belum bisa direncanakan atau bisa diaplikasikan. Karena membangun mesin waktu sebetulnya perlu energi yang sangat besar, energi yang tidak terbatas. Karena memang konsepnya juga secara hukum fisika itu mungkin saja. Tapi beliau, Albert Einstein ini mengatakan bahwa mungkin perjalanan waktu untuk ke masa depan lebih mudah daripada perjalanan waktu ke masa lalu. Karena kalau ke masa lalu itu akan ada paradoks namanya. Salah satu yang terkenal adalah grandfather paradox. Misal saya pergi ke masa lalu saya. Ya, saya katakanlah pergi ke tahun 1950-an, di mana pada waktu itu kakek saya masih muda. Kemudian saya dalam tanda kutip membunuh kakek saya. Maka kalau kakek saya bunuh, maka orang tua saya tidak mungkin lahir ke dunia. Dan kalau orang tua saya tidak lahir ke dunia, maka saya pun tidak akan pernah lahir ke dunia. Paradoksnya adalah siapa yang membunuh kakek itu? Karena kalau kakek saya bunuh, saya nggak mungkin ada di dunia. Nah, itu adalah grandfather paradox. Sehingga kemungkinan besar perjalanan waktu itu hanya bisa dimungkinkan untuk ke masa depan saja. Ini hanya spekulatif saja. Ilmuwan yang kedua adalah Stephen Hawking. Salah satu ilmuwan fisika modern ini tentunya pernah memiliki gagasan sebelum beliau wafat, yaitu theory of everything atau teori segalanya. Di mana jika seandainya teori ini bisa diselesaikan dan bisa diformulasikan, maka teori ini bisa menjawab seluruh fenomena di alam semesta, termasuk alam metafisika, termasuk multiverse, termasuk alam paralel, alam dimensi dan seterusnya. Tetapi beliau keburu wafat sebelum beliau bisa memecahkan teori everything ini atau teori di atas segalanya ini. Ya, kalau Anda bisa melihat atau bisa dapat membaca di sumber-sumber yang kredibel, Anda sudah pasti tahu tentang theory of everything ini. Dan pernah diangkat juga ke dalam film yang berjudul sama, The Theory of Everything, yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang ilmuwan fisikawan modern, yaitu Stephen Hawking. Nah, jadi dalam konsep waktu dia tidak mengenal dimensi, ya. Tetapi bagaimana jika seandainya waktu itu berdimensi, tidak hanya satu garis,
seperti yang dijelaskan dalam film Interstellar itu. Ya, ada sebuah adegan di mana Murph, seorang ayah, pada waktu itu berusaha untuk berkomunikasi dengan anaknya dari dimensi yang lebih tinggi, dari dimensi yang tentunya tidak bisa dijangkau oleh dimensi yang ketiga, seperti yang kita hidup seperti sekarang ini. Ya, jadi seperti itu konsepnya. Dan ketika kita berusaha untuk pergi ke masa lalu, maka entropinya adalah masa lalu itu lebih rendah daripada entropi yang sekarang. Sekarang ini entropinya lebih tinggi daripada entropi yang kemarin. Saat ini misalkan minggu ini adalah entropi yang tentunya dimiliki oleh masing-masing orang, masing-masing person. Tetapi kalau kita balik kepada entropi minggu lalu, maka itu akan mengalami entropi yang lebih rendah. Jadi intinya adalah melakukan perjalanan di hari Kamis yang mendatang sama sulitnya dengan melakukan perjalanan ke masa lalu di mana hari Kamis itu minggu kemarin dan seterusnya. Tetapi memang menurut Albert Einstein mungkin saja perjalanan waktu itu bisa dilakukan hanya ke masa depan. Ya, seperti konsep film Doraemon dengan mesin waktu yang sangat canggih tentunya. Tetapi apakah ini bisa jadi keterbatasan manusia? Ya memang umat manusia pasti terbatas. Tetapi pertanyaan besarnya, jika memang waktu itu bermuara ke satu tempat atau berakhir di satu tempat, kemana endingnya? Itu pertanyaan besarnya. Dan jika waktu itu bercabang, maka waktu itu bercabang kemana? Apakah mungkin perjalanan waktu itu bisa dilakukan dengan percabangan waktu itu? Atau misalkan kalau misalkan waktu itu hanya berjalan lurus saja, apa mungkin di tepian sana, entah di mana, apa mungkin ada waktu yang akan nyambung lagi? Silakan Anda tafsirkan sendiri, yang jelas seperti itulah konsep waktu itu. Jadi manfaatkan waktu Anda sebaik mungkin, pergunakan waktu Anda sebaik mungkin, jangan sia-siakan waktu karena waktu tidak pernah akan terulang kembali. Anda yang pastinya pernah memiliki masa-masa indah, masa-masa kelam, mudah-mudahan bisa mendapat hikmah dan pelajaran dari perjalanan waktu Anda. Karena mesin waktu yang sebetulnya adalah diri kita sendiri. Kita bisa mengingat masa lalu, bisa merasakan saat ini, dan bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan kalau ada keterangan yang kurang lengkap atau ada yang salah, silakan dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.